Terima kasih. Selanjutnya kita bersama-sama akan masuk ke dalam materi kita yang kedua kali ini, yaitu terkait dengan sinergi budaya dan pembangunan yang akan dibawakan oleh Bapak Melkior Sitokdana. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, selamat siang semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur beserta para pimpinan OPD yang hadir, yang kami hormati tokoh-tokoh agama, adat, perempuan, pemuda, dan juga yang kami hormati para narasumber, rekan-rekan narasumber yang hadir untuk memberikan informasi, memberikan wawasan kepada kita semua. Ada dua hal sampaikan, yaitu yang pertama pengembangan kebudayaan yang berkaitan dengan hal yang sifatnya pengembangan jati diri dan karakter bangsa. Pengembangan jati diri dan karakter bangsa ini sangat penting karena itu menjadi spirit dasar untuk membangun Papua Pegunungan ke depan. Pengembangan jati diri dan karakter bangsa ini yang pertama terkait dengan kedisiplinan. Kedisiplinan ini kalau kita berangkat dari budaya orang Papua, orang tua mengajarkan kita untuk disiplin diri. Kita berangkat dari bagaimana orang tua sebelum matahari terbit mereka sudah bangun, menyiapkan segalanya dan mereka berangkat pergi ke kebun sebelum matahari itu terbit. Lalu mereka akan balik setelah matahari terbenam. Artinya bahwa itu nilai kedisiplinan itu yang menjadi dasar kita, karakter kita untuk membangun Papua Pegunungan ke depan. Kita tahu bahwa saat ini kita sudah jauh tertinggal beribu-ribu meter. Sementara kita masih merangkak begitu. Maka yang modal dasar pertama yang perlu kita kembangkan itu adalah kedisiplinan yang berakar dari budaya itu. Kalau mereka bekerja 8 jam berarti kita harus bekerja 2 kali lipat dari itu. Supaya kita bisa mengikuti peradaban dari teman-teman dari daerah lain yang sudah maju, sudah beribu-ribu kilometer. Yang kedua tentang kejujuran. Orang tua mengajarkan kita tentang kejujuran. Contoh, orang tua biasa ambil kayu bakar yang biasa taruh di depan jalan atau di hutan-hutan, lalu itu ditandai dengan misalnya pucuk pohon, itu dilarang begitu untuk ambil. Bagaimana dengan keadaan sekarang ini? Misalnya handphone ditaruh di depan, di jalan kah atau ditaruh di tempat itu. Artinya bahwa kita sekarang ini moralitas kita ini sudah hancur begitu, kejujuran kita sudah hancur. Kemudian itu masuk di dalam birokrasi juga menghambat itu karena kejujuran yang orang tua ajarkan itu sudah mulai hilang. Sehingga budaya karakter kita itu harus kembalikan kepada yang aslinya itu. Yang berikut tentang tanggung jawab. Tanggung jawab dalam keluarga itu biasa ada pembagian tugas. Bapak harus kerja apa, mama harus kerja apa, anak harus kerja apa. Anak yang tidak bekerja itu tidak dikasih makan. Jadi dia harus bekerja keras, begitu. Kalau misalnya orang tua kerja dan anak dia main-main di hutan terus dia datang, pasti kalau saya pulang pasti saya dapat pukul begitu. Maka supaya dia tidak dapat pukul dia harus bawa kayu sebagai tanggung jawab. Ini juga penting untuk itu kita terjemahkan di dalam kehidupan kita, di kehidupan yang lebih modern ini. Lalu gotong royong, kerjasama. Kerjasama itu juga menjadi budaya kita. Hal itu tercermin dari budaya bakar batu. Budaya bakar batu itu ketika kita melakukan pesta pasti masing-masing keluarga bawa ada yang bawa wam, ada yang bawa ubi, ada yang bawa kayu bakar dan sebagainya. Sehingga kita bisa berpesta dan kita bisa memberi makan banyak orang. Ini peran inisiatif dari masing-masing orang, masing-masing pribadi untuk bertanggung jawab untuk kepentingan banyak orang. Ini hal budaya dasar kita yang perlu kita kembangkan ke depan begitu. Lalu yang berikut tentang tentang pendidikan pola asrama. Pendidikan pola asrama kita sebenarnya pendidikan itu bukan hal baru. Tapi secara turun-temurun nenek moyang kita sudah menerapkan pendidikan secara tersistematis. Di jenjang umur tertentu
diberikan inisiasi adat, tingkat dasar, tingkat menengah, lalu tingkat lanjut. Hal itu sama juga dengan pendidikan modern. Ada tingkat dasar, ya, PAUD, TK, SD, lalu menengah, SMP, SMA, tingginya itu perguruan tinggi, level yang paling tinggi. Artinya bahwa pendidikan ini bukan barang baru, barang lama yang kita sudah praktekkan begitu. Tinggal bagaimana dengan ilmu yang kita dapatkan ini terjemahkan di dalam proses pembangunan ke depan. Maka pola pendidikan yang tepat itu adalah pola pendidikan yang berpola asrama. Kenapa pendidikan pola asrama? Karena dalam praktek pendidikan tradisional kita, pasti laki-laki disendirikan, perempuan disendirikan di dalam beberapa suku begitu, disendirikan. Lalu dididik di sana. Ke depan perlu kita buat seperti itu untuk membangun karakter dan menyelamatkan generasi dari degradasi tadi, moral, etika dan sebagainya. Jadi tadi generasi kita sekarang ini itu generasi yang moral dan etikanya sudah hancur. Yang tersisa yang perlu kita selamatkan itu ya dengan pendidikan pola asrama. Dengan pendidikan pola asrama, gereja kita libatkan, adat kita libatkan, pemerintah kita libatkan untuk berkolaborasi sama-sama untuk menyelamatkan generasi yang berkarakter begitu. Berkarakter secara spiritual, berkarakter juga secara emosional dan juga berintelektual begitu. Lalu yang paling penting itu perlu kita dorong untuk peraturan daerah khusus. Peraturan daerah khusus untuk di Provinsi Papua Pegunungan supaya harus ada kurikulum pendidikan berbasis kebudayaan. Kurikulum berbasis kebudayaan ini penting untuk kita sama-sama dorong supaya seperti bahasa itu kita bisa selamatkan. Di dalamnya tidak hanya bahasa yang kita ekspor, tetapi dari hasil kajian teman-teman, kita kembangkan etnosains. Etnosains itu apa saja? Etnosains itu salah satunya adalah etnolinguistik. Etnolinguistik yang tadi kita baru luncurkan ini, kita punya kekayaan yang ada terkandung di dalam bahasa itu, begitu. Karena bahasa kita itu lebih kaya dari bahasa Indonesia. Di dalamnya itu, misalnya kami di bahasa Ngalum itu, dalam seperti bahasa Inggris sebenarnya. Dia laki-laki, dia makan untuk dia laki-laki, makan untuk dia perempuan, terus untuk sekarang, untuk yang akan datang atau yang sudah terjadi. Jadi ini hampir sama juga dengan tenses di bahasa Inggris begitu. Ini yang perlu teman-teman yang dari bahasa, generasi muda yang belajar di bahasa perlu eksplor itu. Kemudian itu bisa kita bakukan dan bawa ke dalam pendidikan formal begitu. Lalu ada juga etnomatematika. Etnomatematika tadi saudara sudah meneliti dan juga kami juga meneliti hal yang sama. Mulai dari Yali sampai di Papua Nugini di beberapa provinsi itu menggunakan basis bilangan 27. Basis bilangan 27. Kalau yang kita pakai sekarang itu basis bilangan Arab. Jadi basis bilangannya 10. Lalu pengembangannya 0 sampai 9, terus pengembangannya itu kalau 10, 1 dengan 0, 1 dengan 1 dan sebagainya. Sedangkan kita punya ini sudah lebih dari itu. Basis bilangan 27. Kalau ini dikembangkan, maka ini akan menjadi temuan baru. Dan itu bisa, kalau ke depan, kekuatan intelektual kita bisa mampu untuk mempengaruhi peradaban luar. Sehingga itu bisa digunakan. Kenapa? Karena dari basis bilangan di dunia ini, beberapa terstandarisasi, misalnya basis bilangan Babilonia. Babilonia itu 60 basis bilangannya. Itu menjadi dasar kenapa harus 60 menit, 60 detik itu karena basisnya ke situ. Lalu basis bilangan seperti Romawi yang terstandarisasi dan bisa kita gunakan angka-angka Romawi. Kita punya cukup kaya juga 27 atau ada yang lebih dari itu. Kenapa 27 yang kami teliti itu? Karena mata uang tradisional yang biasa orang pakai untuk bayar mas kawin dan sebagainya, itu idealnya itu 27. Yang biasa lingkar di leher itu. 27, karena itu alat bayar. Lalu pengembangannya itu ke atasnya itu ya,
Kalau 28 berarti 27 tambah 1 dan seterusnya. Nah, saya juga coba buat kalkulator. Kalkulator yang membantu untuk menghitung dalam jumlah yang banyak. Nah, karena saat ini kalau kita mau kembali ke situ sulit. Orang mau ucapkan 50 saja tidak bisa begitu. Nah, karena itu kita perlu buatkan alat bantu, alat teknologi yang bisa membantu kita untuk bisa menghitung. Jadi angkanya keluar termasuk juga cara bacanya seperti apa begitu. Nah, lalu juga tentang ilmu botani. Ilmu botani itu kan tentang tumbuh-tumbuhan, etnobotani. Semua yang ada di pohon itu sudah ada nama aslinya dari kita. Akarnya ada nama, kulitnya ada nama, ranting-rantingnya sampai semuanya ada nama. Ini tugas kita untuk merangsang generasi muda untuk mengidentifikasi pohon yang ada, termasuk juga pohon obat. Orang tua dulu itu pakai apa mereka berobat ketika ada luka, atau ketika mereka mendapatkan sakit dalam, itu menggunakan obat-obat apa untuk mereka gunakan. Jadi kita kembangkan perkebunan seperti obat-obatan itu perlu kita kembangkan ke depan begitu. Lalu juga yang lain-lainnya, etnoarsitektur, bagaimana membangun rumah modern dengan model adat, model tradisional kita sendiri. Ini yang perlu kita dorong supaya kita memproduksi iptek, bukan kita menjadi konsumen orang lain. Saya pinjam kata Kakak Peon bilang kita ini bukan tim sukses. Tim suksesnya iptek orang lain. Tapi kita sebagai bangsa, sebagai generasi yang sedang maju, kita sudah harus memproduksi iptek sendiri dengan kekayaan budaya dan kekayaan alam yang kita miliki. Izin 3 menit lagi Bapak. Oke, siap. Terima kasih. Lalu budaya itu sifatnya dinamis. Jadi kita tidak mungkin hidup mengembangkan budaya dalam hal yang seperti tradisional dulu begitu. Dikatakan dengan generasi sekarang. Data statistik itu menunjukkan generasi X dengan generasi Z itu lebih dominan dibanding dengan generasi yang tua. Artinya bahwa yang tahu budaya itu adalah generasi tua yang sudah sedikit lagi sudah punah. Sehingga sekarang itu adalah bagaimana kita mendekatkan kebudayaan itu kepada generasi sekarang. Generasi sekarang itu generasi visual. Mereka mau baca buku saja sudah tidak bisa. Mereka itu lebih enak itu ketika mereka langsung nonton, ikuti dan langsung dong mengerti. Sehingga dari bahasa yang tadi, dari ilmu-ilmu kita yang tadi, ilmu dari budaya, ilmu dari alam dan juga ilmu dari sejarah, itu perlu kita misalnya kembangkan dalam bentuk digital. Digital itu ya bisa dalam bentuk animasi atau bisa dalam bentuk aplikasi Android. Misalnya saya kembangkan lagu tradisional dengan menggunakan aplikasi. Atau kita bisa membuat film atau bisa membuat game cara berburu atau game untuk cara panah dan sebagainya supaya generasi muda mereka lebih dekat dan bisa lebih user friendly untuk mereka begitu. Oke, terima kasih. Baik, pas sekali waktunya. Kita berikan aplaus Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Melchior Sitokdana terkait dengan materi sinergi budaya dan juga pembangunan. Ada beberapa poin-poin terkait dengan budaya untuk membangun. Yang pertama adalah kedisiplinan, yang kedua adalah kejujuran, dan ketiga adalah tanggung jawab. Kedisiplinan adalah modal awal untuk membangun Papua Pegunungan dengan jujur untuk memulai suatu perubahan. Oleh karena itu diperlukan Perdasus terkait dengan kurikulum bahasa daerah. Selain itu juga ada catatan penting terkait dengan ethnoscience, ethnomathematics, dan juga ethnobotanik, also arsitektur terkait dengan arsitektur itu sendiri. Untuk itu terima kasih kepada pemateri kita yang kedua. Kita berikan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu langsung saja kita melangkah pada pemateri kita yang ketiga.